Hai Bray, kembali lagi bersama gue di PN Movie. Pada kali ini, gue akan melanjutkan series The Walking Dead Season 2 di episode 4. Yang mana pada episode sebelumnya, Sen yang kembali dengan selamat dari kepungan para zombie berhasil membawakan peralatan medis untuk tindakan operasi Carl. Namun kini dia dibayang-bayangin rasa bersalah akibat kelicikannya yang membuat si gendut tewas. Akankah rahasianya ini akan diketahui teman-temannya? Mending kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Dukung juga channel ini agar gua tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Jadi mari kita mulai. Filmnya. Scene diawali ketika mereka sedang mempersiapkan upacara simbolis kematian si gendut. Seketika terlihat sekelompok orang yang akan datang. Mengetahui itu Daryl dan kawan-kawan, mereka menyambutnya dan mengabari kalau saat ini kondisi Carl telah stabil dan itu berkat pertolongan keluarga Herschel beserta Sen yang berjuang keras. Father of our Lord Jesus Christ, we thank you God for the peace he enjoys in your embrace. He died as he lived. Namun pada saat upacara, istri si gendut meminta Sen untuk bercerita kenangan terakhirnya sebelum suaminya tewas. Dengan berkarang cerita bebas, Sen mengungkapkan cerita kalau si gendut telah berkorban nyawa demi keselamatan dirinya dan Carl, dan jika ada kematian yang memiliki arti, itu adalah kematiannya si gendut. Namun di sini kita mengetahui bahwa cerita sebenarnya adalah Sen lah yang mengorbankan si gendut dengan menembak kakinya agar dia bisa selamat dari amukan zombie. Setelah selesai upacara, Maggie mengeluarkan peta area sekitar untuk melanjutkan penyisiran pencarian Sophia. Namun melihat Rick hendak ikut, Herschel melarangnya sebab akan memperlambat pemulihannya. Karena Sen juga tak memungkinkan, dengan inisiatif Daryl lah yang akan pergi menyisir area sekitar. Di sini, sebagai tuan rumah, Herschel melarang untuk pemakaian senjata api di pekarangannya. Mendengar itu, Rick menyuruh Sen meletakkan senjatanya untuk menghargai peraturan Herschel. Dan karena obat-obatan telah habis, Maggie izin keluar untuk menjarah ke apotek terdekat. Rick yang mendengarnya menyuruh Maggie pergi bersama Glenn agar perjalanannya lebih aman. Dan sesaat kemudian, Dale yang ingin ngambil air menanyakan kepada Maggie letak sumber air yang biasa mereka pakai. Karena lokasinya cukup jauh, Dale pergi bersama Tidok untuk mengambil airnya. Dan pada saat akan pergi, Daryl diwanti-wanti Rick agar selalu berhati-hati dan jangan melupakan koloni demi kakaknya yang kini entah di mana berada. Namun sesaat kemudian, Herschel keluar untuk memberitahu kepada Rick setelah urusan kelompoknya selesai, mereka harus segera pergi dari rumah ini. Mendengar ucapan Herschel yang nyelekit, Rick pun hanya bisa terdiam. Ketika sedang memperhatikan kemolekan Maggie, tiba-tiba Lori muncul di depannya memberikan catatan barang yang dibutuhkan. Namun setelahnya, Lori meminta Glenn membawakan satu barang terpisah dan mewanti-wanti untuk jangan sampai orang lain tahu. Dengan polosnya, Glenn mengiyakan tanpa tahu untuk apa barang itu digunakan. Sementara itu Dale yang curiga setelah mendengar suara dari dalam sumur melarang Tidok untuk meminum air tersebut. Lantas dia memanggil yang lainnya untuk mengecek isinya dan ternyata ada zombie yang terjebak di dalamnya. Dan setelah dipikir-pikir agar tak mencemari air pada sumurnya, mereka semua merencanakan untuk mengangkat zombie itu hidup-hidup. Dan ketika Glenn menanyakan siapa yang akan mengikat talinya, mata yang lainnya tertuju pada dirinya. Nice and slow, please. We gotcha. Little lower. Dan setelah hampir nyaris terjatuh, akhirnya Glenn berhasil ditarik kembali dengan tambang yang telah terikat zombie. Says you. Namun ketika proses pengangkatan, tiba-tiba saja punggung zombie tersebut tersangkut yang menyebabkan tubuhnya terbelah dua. Dan sia-sialah rencana yang telah mereka lakukan karena akhirnya sumur ini tak bisa digunakan. Di tempat lain, Daryl yang melihat sebuah rumah
memasukinya dan memeriksa apakah ada Sophia di dalamnya. Dan begitu menemukan kaleng bekas makanan di sini, pandangan Daryl tertuju pada lemari di depannya. Setelah melihat selimut yang diyakini bekas Sophia, Daryl mencari kembali di area sekitar. Dan karena tak kunjung ditemukan, Daryl kembali lagi ke markas. Thanks. Sementara itu di posisi Sen, Andrea, dan Carol, setelah memastikan tak ada Sophia di tempat di mana mobil terparkir, mereka kembali ke markas karena hari mulai makin gelap. You alright? Fine. Di sisi lain, Glenn bersama Maggie yang baru tiba di apotik langsung mencari obat-obatan yang mereka butuhkan. Namun pada saat mencari barang titipan Lori, Glenn panik karena Maggie tiba-tiba muncul di belakangnya. Wrong with me? No. No. Condoms. Saking gugupnya, Glenn yang tak sengaja memegang kondom sangat malu ketika Maggie terus menanyakan untuk apa barang tersebut digunakan. Melihat begitu polosnya dia, Maggie yang mulai tertarik malah mengajaknya adu gabrut. Kembali ke markas, Rick yang tak menyerah mencoba bernegosiasi kembali kepada Herschel agar diizinkan tetap tinggal di kediamannya demi masa depan anaknya. Melihat Rick berbeda dari yang lain, Herschel tak janji, tapi dia akan mempertimbangkannya jika Rick dan kelompoknya menaati peraturan yang telah dia buat. Mendengar kabar baik itu, Rick berterima kasih dan kembali ke kamar untuk melihat keadaan anaknya. Nothing happened. Singkat waktu, mengetahui Glenn telah kembali, Lori segera meminta barang pesanannya dan menyembunyikan di belakangnya. Dan ketika malam hari tiba, setelah melihat anaknya siuman, Rick memberikan warisan kepada Carol, yaitu topi sheriffnya. Dia berpikir tak ada gunanya lagi menjadi polisi, karena sekarang dunia telah berubah. Dan ketika semuanya sedang tertidur, terlihat Lori sendirian keluar untuk memakai barang rahasianya yang ternyata adalah alat pengecek kehamilan. Dan setelah mengetahui dirinya sedang hamil, Lori pun kebingungan ini anaknya siapa. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Tunggu alur ceritanya di Peahen Movie. See you later and bye!